Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke hadis berikutnya, masih tentang kamal iman, kesempurnaan iman. An Abi Umamah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Dikeluarkan Abu Daud ya, di nomor 4681. Hadis ini akhal Islam azani Allah wa yakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa cinta dan benci kita semuanya harus diikat ya karena Allah. Karena cinta yang tidak diikat dengan Allah ya, dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi cinta yang tidak bermanfaat. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, ketika menyebutkan tentang 10 perkara yang tidak ada manfaatnya, di antaranya beliau berkata itu mahabbatun la tataqayyad bi mahabbatillah, cinta yang tidak diikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencintai seseorang karena kekayaannya, tidak berpahala sama sekali. Kalau kita mencintai seseorang karena syahwat ya semata, itu pun juga tidak berpahala sama sekali. Ya, ketika seorang mencintai seorang wanita hanya sebatas syahwat saja, karena sebatas rasa suka saja, tidak berpahala, tidak ada manfaatnya. Orang mencintai harta hanya sebatas syahwat saja, tidak ada manfaatnya juga. Bahkan seringkali ya hal seperti itu akan memberikan dampak keburukan. Tapi ketika cinta itu kita ikat dengan cinta Allah, dan cinta kita pun karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi cinta yang lurus. Oleh karena itulah dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sekuat-kuat tali iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa itu cinta karena Allah dan benci karena Allah? Syekh Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab ya, Faidul Qadir Syarah Sahih Jami' Al-Kabir ya, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, artinya mencintai seseorang karena ketaatan dia ya kepada Allah, karena agama ya. Semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin agamanya bagus, semakin ia saleh, semakin ia mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, semakin ia menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah, semakin kita cintai karena Allah. Tapi semakin ia memaksiati Allah, semakin ia berbuat maksiat kepada Allah, maka semakin kita benci dia karena Allah. Makanya terkadang kita mencintai seseorang dari satu sisi karena ketaatan dia, tapi kita benci kepada seseorang dari sisi yang lain karena perbuatan ya keburukan dia. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, bila cinta kita bukan karena harta, bila cinta kita kepada seseorang bukan karena ikatan organisasi atau ikatan suatu lembaga, kalau kita mencintai seseorang bukan karena dia mengikuti pendapat kita, kalau kita mencintai seseorang bukan karena dia
ya menjadi pembela-pembela kita, akan tetapi karena Allah, maka ini berarti cinta kita sudah lurus. Karena untuk merealisasikan cinta karena Allah itu tidak mudah, saudaraku. Banyak sekali orang yang mencintai orang lain masih dikotori hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita mencintai seseorang karena misalnya dia satu guru dengan saya. Kita mencintai seseorang karena misalnya dia membela guru saya, membela diri saya. Kita mencintai seseorang karena misalnya ya dia satu partai dengan saya, satu organisasi dengan saya, atau satu ya kelompok dengan saya. Kita mencintai seseorang misalnya karena satu hobi dengan saya. Kita mencintai seseorang juga misalnya karena ya dia ya satu daerah dengan saya. Ini semua cinta-cinta bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus kita betul-betul ketika kita mencintai saudara kita, mencintai teman kita, kita harus periksa cinta kita kepada dia kenapa? Apakah karena ada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi? Apakah ya cinta kita kepada dia dikotori oleh hal-hal yang sifatnya kepentingan dunia? Maka kalau ternyata kita mencintai seseorang karena sifatnya duniawi, berarti ya cinta kita belum bermanfaat di sisi Allah. Karena cinta yang bermanfaat hanyalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ya akhi, ya untuk menemukan orang yang mencintai kita karena Allah sulit sekali. Dan untuk kita mencintai seseorang karena Allah terkadang sering kali dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Akhal iman, makanya Rasulullah SAW memberikan pahala besar ya bagi orang yang mencintai, atau dua orang yang saling mencintai karena Allah. Rasulullah SAW sabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang kata Rasulullah SAW yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat naungan. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 7 orang itu? Di antaranya rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, benci pun karena Allah. Karena Allah murni, karena ketaatan, karena ketakwaan, bukan karena dia sepakat dengan saya di dalam suatu permasalahan, bukan karena dia membela saya, bukan karena dia ya mengikuti pendapat saya, bukan karena dia satu ikatan dengan saya, tidak, sama sekali tidak. Ya. Dan orang yang telah mencintai saudaranya karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Karena Rasulullah SAW sabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa 3 perkara itu akhul Islam? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, baik kafir besar maupun kafir kecil. Ya, kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Subhanallah, akhal iman, anzani Allah wa iyyakum. Maka berusaha kita, ya cinta kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai seseorang ya betul-betul karena Allah. Apa tanda kita sudah mencintai dia karena Allah? Tandanya walaupun dia berbuat sesuatu yang tidak baik kepada diri kita, kita tetap mencintainya karena Allah. Adapun kalau misalnya ya
dia berbuat baik kepada kita, kita cinta kepada dia. Tapi ketika dia tidak berbuat baik kepada kita, kita benci dia, maka benci kita bukan karena Allah. Benci kita masih karena hawa nafsu kita. Benci kita masih karena syahwat kita. Saudaraku seiman, kalau misalnya kita benci kepada dia karena tidak sependapat dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Adapun kalau masalah itu bukan ijtihadiyah, yang sudah jelas nasnya sharih, telah jelas ada ijma' para ulama atau dalil yang sharih di mana dia menyimpang ya dari dalil, enggak masalah kita benci dia karena Allah. Adapun masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yang di mana dalam masalah itu tidak ada nas, kemudian kita benci dia karena dia tidak sependapat dengan saya, ya, maka ketahuilah ini bukan benci karena Allah. Ini benci karena hawa nafsu. Ini benci ya yang akan justru malah menjadi pintu syaitan untuk memecah belah kita. Ya, berapa banyak ya para penuntut ilmu yang menganggap masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya bagaikan sebuah perkara yang sifatnya prinsipil. Ya, dan seakan-akan kalau ada orang yang mengisinya, dia sudah keluar dari manhaj, dia sudah keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu dia musuhi dia. Padahal itu masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas, yang para ulama pun berbeda pendapat. Demi Allah, akhi, ini bukan cinta, bukan benci karena Allah, tapi benci karena diri sendiri. Dia ingin mengagungkan diri, dia ingin agar manusia mengikuti pendapatnya. Maka yang seperti ini, akhi, ya, tidaklah sangat baik, sangat tidak baik. Ya, cinta kita karena Allah, dia karena ketaatan dia dan ketakwaan dia kepada Allah. Cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula benci kita karena Allah karena kemaksiatan dia, karena dia tidak mengikuti ya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau kita sudah benar-benar seperti itu, maka kita masuk di dalam hadis ini. Siapa yang mencintai karena Allah, dia benci pun karena Allah, dia memberi pun karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan balasan terima kasih, bukan karena ingin didoakan, bukan. Karena berapa banyak orang yang memberi karena ingin didoakan. Berapa banyak orang yang memberi, ya, kemudian suatu ketika dia merasa punya pamrih kepadanya. Saudaraku, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan ini. Wa a'ta lillah, memberi pun karena Allah. Makanya Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kamu itu karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula terima kasih. Ucapan terima kasih saja kita tidak mengharapkan. Berapa banyak di zaman sekarang orang yang memberi ya karena ingin ada kepentingan-kepentingan dunia yang dia harapkan. Ini terlebih pada waktu musim pemilihan umum, ketika seseorang mencalonkan diri menjadi pejabat, dia beri sebagian hartanya, ternyata ada tujuan-tujuan bukan karena Allah sama sekali. Maka demi Allah, pemberian seperti ini bukan karena Allah dan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, akhul iman, wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, dia pun tidak memberi pun karena Allah. Artinya saat dia tidak memberikan sedekah atau tidak memberi bantuan kepada seseorang juga karena Allah, bukan karena marah, ya, bukan karena kesal sama dia, karena benci yang sifatnya bukan karena Allah. Berapa banyak orang-orang yang dia ya tidak memberi kepada seseorang karena ya marah sama orang tersebut, kesal sama orang tersebut, ya, akhirnya
tidak memberinya bukan karena Allah, tapi karena yang sifatnya pribadi, intisarun lin nafs. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh ia telah sempurna keimanannya. Maka dari itulah ya akhi, wallahi, kalau cinta kita sudah benar-benar karena Allah dan benci kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tak akan mudah untuk dirusak oleh bisikan-bisikan syaitan. Tidak akan mudah dirusak oleh suudzon. Berapa banyak suudzon itu masuk dalam dada kita supaya kita benci kepada dia, yang mengakibatkan kemudian cinta kita pun hilang. Tapi kalau kita cintanya karena Allah, karena ketakwaannya, karena kesolehannya, maka kita insyaallah terpelihara. Dan cinta seperti inilah ya akhul Islam yang kekal sampai hari kiamat. Ya Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, pada hari kiamat nanti sebagian mereka akan menjadi musuh untuk yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa, yang cintanya, saling kasih sayangnya karena Allah, karena iman, karena takwa. Nah, saudaraku sekalian, maka ini merupakan kesempurnaan iman kita. Ini merupakan iman yang wajib, yang harus kita lakukan. Kemudian penulis buku membawakan judul yang lain, Al-Mubadaratu bil A'mal, bersegeralah beramal. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mal as-salihah fitanan kaqita'il laylil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Subhanallah. Kata Rasulullah, bersegeralah beramal saleh, bersegera beramal saleh sebelum datangnya fitnah bagaikan bagian malam yang gelap. Di masa itu kata Rasulullah, di waktu pagi seseorang masih mukmin, di waktu sore dia sudah kafir. Di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi dia kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. La haula wala quwata illa billah. Fitnah yang dahsyat. Di sini Nabi SAW, saudaraku sekalian, memerintahkan kita umat Islam di zaman penuh fitnah untuk segera beramal. Karena inilah keselamatan kita dari fitnah. Itu amalan saleh. Dalam hadis lain, suatu ketika Nabi SAW tiba-tiba bangun di waktu malam. Lalu Nabi SAW berkata, Subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa ma futiha minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang dibukakan di malam ini. Lalu Rasulullah SAW sabda, man yuqid li sahibal hujar, siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar, rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ternyata di akhirat nanti telanjang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis tersebut dalam Fathul Bari, kata beliau mengambil faidah dari hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa di zaman fitnah kita sangat dianjurkan untuk banyak bertaqarrub kepada Allah, banyak beramal saleh. Terlebih di waktu malam kita banyak bermunajat kepada Allah, banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak kita beramal saleh. Karena fitnah itu sangat dahsyat, saudaraku sekalian. Dan mukmin harus lari dari fitnah. Harus lari dari fitnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati.
akan datang fitnah, maka si mukmin akan berkata, ini akan membinasakan diriku, karena mukmin takut sekali agamanya hancur dan rusak. Maka ketika datang fitnah tersebut, si mukmin sadar bahwa ini bisa merusak agamanya, segera dia lari, walaupun harus tinggal di puncak-puncak gunung untuk menyelamatkan agamanya, bagi dia tidak peduli, karena agama bagi dia harga mati. Ya, karena agama dan keimanan bagi dia adalah modal utama untuk berangkat ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mati nanti. Saudaraku sekalian, makanya Rasulullah SAW sabda, yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanaman yatba'u biha sya'afal jibal ya wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir nanti, kata Rasulullah, sebaik-baik harta seorang mukmin adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah, karena ia lari membawa agamanya dari fitnah. Subhanallah. Berarti itu menunjukkan mukmin harus lari dari fitnah. Jangan mukmin, seorang muslim jangan mendekati tempat-tempat fitnah, saudaraku. Karena siapa yang mendekati tempat-tempat fitnah, jangan salahkan siapa-siapa saat ketika ternyata fitnah itu telah masuk di hatinya. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi SAW di sini memberikan kepada kita tips ketika kita hidup di zaman yang penuh fitnah, dan kita sekarang hidup di zaman yang penuh fitnah, saudaraku. Fitnah syahwat. Ya, kita lihat maksiat di mana-mana. Cinta dunia yang berlebihan, cinta kepada harta, cinta kepada tahta, yang terkadang menjadikan pikiran seseorang gelap gulita, sehingga tidak bisa lagi melihat mana yang halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil. Yang dia pikirkan adalah dunianya saja. Maka yang seperti ini sangat mudah untuk menjual agamanya dengan kesenangan dunia yang sedikit. Berapa banyak di zaman sekarang untuk mendapatkan sepeser uang ya, yang sedikit, tapi kemudian dia berani menjual agamanya, menjual akidahnya. La haula wala quwata illa billah. Demikian pula fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Seseorang yang tadinya Masya Allah kuat berpegang kepada sunnah, terkena syubhat, akhirnya kemudian dia pun berubah pikirannya, berubah manhajnya, berubah ya, akidahnya. Saudara-saudaraku sekalian, maka Nabi SAW memberikan tips banyak beramal saleh. Dan tidak mungkin kita beramal tanpa ilmu. Berarti kita harus melakukan dua perkara ini, berilmu dan beramal. Di zaman penuh fitnah ini harus kita memperbanyak menuntut ilmu dan memperbanyak amalan saleh, dan kita sibukkan dengan dua perkara tadi. Adapun kita sibuk dengan mengikuti fitnah-fitnah yang ada di internet sana, kita mengikuti fitnah yang ada di media-media sosial sana, wallahi la, ya, hati kita pasti tidak akan selamat dari fitnah tersebut, akhi. Karena fitnah ya begitu menyambar-nyambar, sementara hati kita sangat lemah sekali. Berapa banyak pemuda-pemuda yang Masya Allah dia terlihat multazim, ya, berjenggot di atas mata kaki, tapi karena dia sibuk dengan media sosial, dia tidak hati-hati dengan fitnah media sosial, akhirnya subhanallah, ya, hatinya tersibukkan ya dengan hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya, sibuk dengan nonton video-video yang tidak ada manfaatnya, ya, sehingga akhirnya menyebabkan apa? Dia lemah membaca Al-Qur'annya, dia lemah untuk membaca kitab-kitab para ulamanya, untuk mendatangi majelis-majelis ilmunya. Itu tanda berarti fitnah sudah masuk di hati kita, saudaraku. Iya, karena fitnah itu terjalin di hati itu seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, ya, Nabi SAW sabda, tu'radul fitan al-qulub ka'ardil hasir udan
Fitnah itu terjalin di hati seperti menjalin sebuah tikar, seutas demi seutas, tidak terasa. Satu fitnah menyangkut di hati kita, lalu lama-lama kita menganggapnya biasa. Dua fitnah mulailah terjalin lagi di hati kita. Lama-lama akhirnya hati kita menjadi gelap. Gelap gulita dengan fitnah tersebut. Saat gelap gulita itu, saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ya, kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Dia tidak lagi bisa mengenal perbuatan kebaikan yang ma'ruf, ya, dan tidak pula ia mengingkari kemungkaran kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. La haula wa la quwata illa billah. Maka waspadalah saudaraku sekalian. Fitnah-fitnah di zaman sekarang ini dahsyat sekali. Fitnah yang ada di dunia maya sana, fitnah yang ada di dunia nyata pun juga sangat banyak sekali. Fitnah yang ada di media-media juga sangat banyak sekali. Bila kita tidak menyelamatkan dari kita, maka demi Allah kita tidak akan selamat dari api neraka. Maka ya akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya ini, badiru bil a'malis salihah fitana ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal saleh sebelum datangnya fitnah yang bagaikan bagian malam yang gelap. Kenapa disebut malam yang gelap? Karena fitnah itu menggelapkan mata, menjadikan seseorang tidak lagi bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat, ya, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, karena hatinya sudah terjalin dengan fitnah yang dahsyat. Fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, sehingga akhirnya seseorang ketika tenggelam dalam fitnah-fitnah tersebut, akhirnya ia pun menjadikan hawa nafsu sebagai kendaraannya. Kelalaian pun menjadi sesuatu yang terbiasa dalam hidupnya. Dan terkadang dia tidak merasakan kalau ternyata fitnah itu sudah masuk ke dalam hati seseorang. Karena memang demikian. Ya, ketika fitnah itu masuk ke dalam hati, ya, terkadang kita tidak merasakan. Namun kalau kita introspeksi diri dan merenung, kemarin saya bisa sholat tahajud, sekarang saya tidak bisa lagi tahajud, saya lebih asyik dengan tontonan. Ini saja fitnah sudah masuk ke dalam hati. Ya, kemarin saya senang untuk duduk di majlis ta'lim, sekarang kok saya lebih senang menonton sepak bola, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini saja fitnah sudah masuk ke dalam hati saudaraku sekalian. Makanya akhi, ya, Rasulullah SAW mengatakan segera beramal saleh, sibukkan dengan ilmu dan amal, sibukkan dengan ilmu dan amal. Selain kita mencari nafkah, ya, kita sibuk juga menuntut ilmu, menghasilkan ilmu, sibuk juga dengan beramal saleh, baik itu amalan yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa? Karena amalan saleh itulah, ya akhul Islam, yang akan menyelamatkan kita di masa fitnah. Dan itu tentunya butuh kepada kesungguhan saudaraku sekalian. Maka Nabi SAW mengatakan, badiru bil amal as-salihah fitanan qaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Bersegeralah beramal saleh sebelum datangnya fitnah bagaikan bagian malam yang gelap. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, di waktu sore sudah kafir. Saking menggelap gulitakan hati seorang hamba. Di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi dia sudah kafir. Kata Rasulullah, yabi'u dinahu, dia jual agamanya. Karena di hatinya sudah sesuatu yang paling besar di hatinya adalah dunia, sehingga menganggap agama itu sesuatu yang remeh, sehingga akhirnya dia berani menjual agamanya untuk sedikit kesenangan dunia. Kenapa? Karena hatinya sudah digelapkan dengan cinta dunia, dengan cinta syahwat. Hatinya sudah terkena syubhat. Dia menganggap seakan-akan hidup di dunia selama-lamanya.
seakan-akan dia akan hidup di dunia 1000 tahun lamanya. Subhanallah, saudaraku sekalian, mengerikan sekali. Ya, saat mata hati kita sudah tak lagi bisa melihat kebenaran karena digelap gulitakan oleh fitnah-fitnah yang ada, sehingga akhirnya kita pun menganggap keimanan dan agama bukan segala-galanya lagi. Maka saat itu kita berani untuk menjual akidah dan keimanan kita untuk sedikit kehidupan dunia. La haula wala quwata illa billah. Ini mengerikan, saudaraku sekalian. Ini kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita di masa-masa fitnah yang dahsyat seperti ini. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menyibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, dengan beramal saleh. Kita sibukkan diri untuk fokus memikirkan kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita daripada memikirkan dosa-dosa orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi huthalatin minan nas?" Bagaimana sikap engkau, wahai Abdullah, kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak, fitnah merajalela? Kata Rasulullah, "Ya ilzam baitak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa amsik 'alayka lisanak ya wa 'alayka bi khassati nafsik wa da'anka amrul awam." Banyak-banyaklah tinggal di rumah, kata Rasulullah. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar, dan tahan lisanmu di masa itu. Dan hendaklah kamu lebih memikirkan dirimu sendiri, dan jangan kamu memikirkan dosa orang lain. Subhanallah, nasihat yang sangat agung dari Rasulullah SAW di masa fitnah, saudaraku. Maka marilah kita bersungguh-sungguh di masa yang penuh fitnah ini untuk memperbaiki diri kita dengan ilmu dan amal. Ya, semoga yang saya sampaikan bisa saya amalkan dan kita amalkan, ya, terutama di zaman yang penuh fitnah ini, untuk keselamatan diri kita dan untuk keselamatan agama dan akhirat kita tentunya. Wabillahi taufiq. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah mudah-mudahan nasihat yang bermanfaat untuk kita semua, renungan yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di zaman yang penuh fitnah ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819896543 atau di layanan telepon nanti di 0218236543, yang tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam, untuk lebih memperluas pembahasan kita, agar kiranya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama Ustadz, ada pertanyaan mengenai kesempurnaan iman tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, bagaimana apabila ada seseorang yang suka mencaci dakwah salaf ini dengan sebutan-sebutan yang buruk, sering menghina dan memperolok dai yang mendakwahkan sunnah, mulutnya kotor, mudah sekali melontarkan umpatan, sehingga ketika orang tersebut jatuh sakit, banyak yang senang dengan kejadian tersebut dan memastikan itu azab baginya, dan banyak pula orang yang memperoloknya akan dia terjatuh sakit tersebut. Sikap seperti apakah yang harus dikedepankan Ustaz kaitannya dengan bab kesempurnaan iman tadi? Pertama, tentunya ya, ketika kita tahu dia sangat suka untuk menghujat dakwah sunnah, mencaci maki, maka tentu ya, karena kita mencintai sunnah, mencintai dakwah yang hak, mencintai para dai-dai yang menyerukan kepada kebenaran, konsekuensi kita adalah membenci orang yang tidak menyukai sunnah. Ya, maka benci kepada orang seperti ini boleh, dan kalau bencinya memang karena itu, maka itu termasuk benci karena Allah. Ya, kalau ternyata dia diberikan oleh Allah musibah, doakan supaya ia diberikan hidayah dan agar ia sadar dengan musibah yang menimpanya tersebut. Ya, bisa jadi itu peringatan dari Allah untuknya
agar ia berintrospeksi diri. Ya, maka doakan semoga Allah memberinya hidayah. Semoga Allah menuntunnya kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Ya, Allahu a'lam. Iya, baik, ya, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat yang kedua kami ajukan. Ya Ustaz, mengenai zaman fitnah, di mana zaman ini manusia mudah sekali berucap semaunya, berani berkata tanpa ilmu, nyeleneh seakan menjadi tren. Berita-berita hoaks pun mudah tersebar, seperti tidak ada ketakutan sama sekali akan balasan dan dosanya, sehingga kita merasa muak dengan keadaan seperti ini. Ustaz, mohon nasihatnya agar iman ini selalu terjaga dengan kondisi seperti ini, dan bolehkah kita berucap bahwa zaman ini sudah rusak sekali? Sudah kita sebutkan tadi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, bagaimana sikapmu kalau engkau berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Iya. Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Terkadang kita tinggal di rumah tapi hati kita terbang engkau kemari di dunia maya sana. Kata-kata banyak-banyak tinggal di rumah itu artinya sibuk memperbaiki diri kita di rumah, dan jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dari fitnah. Adapun kita berada di rumah tapi hati kita berada di dunia maya sana, mengikuti berbagai macam fitnah, ini hakikatnya kita tidak menjadikan rumah sebagai tempat yang paling baik untuk memperbaiki diri kita. Makanya disebutkan dalam hadis ya, salasatun 'ala Allahi dhamin, ada 3 orang yang mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun dakhala baitahu ya bisalam, seseorang yang masuk ke rumahnya karena untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama dalam menafsirkan hadis tersebut, namun yang paling kuat adalah penafsiran yang mengatakan bahwa seseorang masuk ke rumahnya bisalam artinya untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah, artinya menjadikan rumahnya sebagai tempat yang terbaik untuk menyelamatkan diri dari fitnah, dengan menyibukkan diri dengan memperbaiki diri kita dengan ilmu dan amal. Kemudian Rasulullah SAW apa? Wa amsik 'alaika lisanak. Di zaman tersebut kata Rasulullah, tahan lisanmu, karena saking banyaknya orang yang tidak bisa menahan lisan, berkomentar seenaknya, tidak ada ketakutan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di zaman penuh fitnah itu Rasulullah mengatakan apa? Tahan lisanmu. Jangan kita mengikuti berita-berita, jangan kita mengikuti komentar-komentar yang negatif seperti itu, yang bisa membuat hati kita panas dan terkadang kita pun ikut berkomentar. Lebih baik kita tinggalkan saja. Kita sibukkan dengan mempelajari tafsir Al-Quran, sibukkan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun mereka yang berkomentar, mereka pasti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Semua pasti akan dipertanggungjawabkan. Ada semua komentar-komentar mereka nanti di hari kiamat. Yang terpenting bagi kita bagaimana kita selamat. Bagaimana kita selamat di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, ya hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu sendiri. Selamatkan dirimu. Tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang tersesat itu jika kamu telah mendapatkan hidayah. Saudaraku, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya saat kita mengikuti ya dunia maya sana, banyak sekali kita mendapatkan komentar-komentar yang mengerikan sekali. Ya. Yang lebih baik adalah kita tahan lisan kita, dan lebih baik lagi kita tinggalkan, kita sibukkan dengan ilmu dan amal. Allahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang ketiga kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, ketika mulai berkembangnya dakwah sunnah ini, selalu saja ada yang tidak suka kepada dakwah ini, baik dari kalangan luar
maupun kalangan keluarga. Yang menjadi miris itu kalangan keluarga. Seakan ini teringat akan terjadinya pada Rasulullah SAW, di mana permusuhan yang paling keras justru datang dari kalangan keluarga sendiri, yaitu Abu Jahal pamannya. Apakah ini sudah menjadi sunnatullah bahwa di kalangan keluarga akan selalu terjadi pertentangan atau penentangan terhadap dakwah yang hak ini? Benar sekali. Karena kalau kita membaca keadaan para nabi, demikian pula. Para nabi mendapatkan penentangan dari keluarganya sendiri. Ini dia Nabi Lut, bahkan dari istrinya sendiri. Nabi Nuh bahkan juga dari anak dan istrinya. Ya. Nabi Muhammad SAW penentangan yang terkeras dari paman-pamannya, dari keluarganya. Maka itu memang tantangan dakwah, ujian dalam dakwah. Ya, karena dengan adanya ujian dalam dakwah itulah kita semakin matang. Adapun kalau kita berdakwah tanpa ada ujian, tidak akan matang iman kita, tidak akan matang keilmuan kita. Makanya hikmah yang agung di balik ujian yang menerpa dakwah. Ketika ada orang-orang yang menentang, ketika ada orang-orang yang tidak suka, di situ kita diminta untuk bersikap sesuai dengan apa yang Allah bimbingkan, bukan dengan emosi kita. Banyak orang menyikapinya dengan emosi, akhirnya malah merusak dakwah itu sendiri. Tapi ketika kita amalkan ilmu kita di dalam menghadapi ujian tersebut dan mengikuti sikap para nabi dalam menghadapi penentangan kaumnya, terutama dari keluarganya, maka itu adalah merupakan cara yang terbaik. Karena itu langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, jangan kita berharap saat kita berdakwah tidak ada penentangnya. Tidak. Ya, kita berdakwah pasti ada yang tidak suka. Jangankan masalah dakwah yang kita sampaikan, masalah dunia saja pun pasti ada yang tidak suka kepada kita. Ya. Apalagi ini masalah akidah, masalah dakwah yang merupakan sifatnya keyakinan dan agama. Pasti itu akan mendapatkan berbagai macam ujian, aral yang melintang di hadapan kita, yang harus kita hadapi tentunya dengan ilmu dan kesabaran. Wallahu a'lam. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair jawaban dan nasihat Al-Ustaz. 3 pertanyaan sudah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543. Jika sudah terhubung, mohon dikecilkan volume televisi atau radionya dan mohon untuk disesuaikan pertanyaannya. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Riswati di Pamulang. Silakan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapa ya kalau orang yang berbuat zalim kepada saya itu rasanya benci dan susah untuk memaafkan, Pak Ustadz? Baik. Terus ya, satu saja Bu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Membenci kepada orang yang menzalimi kita memang sifat manusiawi. Maka kalau kita tidak suka kepada orang yang menzalimi kita, itu sesuatu yang lumrah. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari perasaan seperti itu. Namun tentunya yang terbaik adalah memaafkan. Dan memaafkan ini membutuhkan keimanan. Karena memaafkan itu, subhanallah saudaraku sekalian, sesuatu yang berat di hati kita, ya, terutama kepada orang yang sudah menzalimi diri kita. Hanya orang-orang yang berjiwa besar, hanya orang-orang yang bisa sabar, yang mampu untuk memberikan maaf di hati kita. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW dizalimi oleh kaumnya, bagaimana Rasulullah SAW dizalimi oleh paman-pamannya, namun Rasulullah memaafkan. Saat Fathu Makkah, Rasulullah telah berhasil menguasai kota Mekah, dan Rasulullah mampu dan sangat mampu untuk membalas dendam saat itu kepada orang-orang yang pernah menzalimi Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi ternyata Rasulullah bersabda kepada mereka, idhabu wa antumut tulaqa, pergilah, kalian telah dimaafkan, kalian sudah dimaafkan. Rasulullah maafkan,
jiwa besar Rasulullah yang luar biasa. Ya. Maka ketika kita benci kepada orang yang menzalimi kita, ya, kita katakan itu memang manusiawi, sahih. Namun lebih indah saat kemudian hati kita pun mulai mau untuk memaafkan dia. Karena memaafkan itu akan menambah kemuliaan dari kita. Demi Allah, memaafkan tidak sama sekali merendahkan derajat kita. Ya. Karena disebutkan dalam hadis, "Wa ma zadallahu li'abdin bi'afwin illa izza atau kama qala." Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan dirinya. Karena sebagian orang menganggap kalau kita memaafkan seakan-akan berarti kita sama saja menghinakan diri kita. Kita menganggap bahwa kalau kita membalas dendam itulah kemuliaan. Padahal kata Syekhul Islam Taimiyah, kemuliaan yang diraih dari membalas dendam, kemuliaan yang diraih dari memaafkan jauh lebih mulia dibandingkan dengan kemuliaan yang diraih dari balas dendam. Karena orang yang memaafkan, dia mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi orang yang membalas dendam, dia menganggap itu kemuliaan buat diri dia. Tapi ternyata, ya ketika kita membalas dendam, kemuliaan itu segera sirna. Ya, segera sirna. Saudaraku sekalian, akhwal iman, maka dari itu ibu, ya, kalau ibu benci sama orang yang menzalimi ibu, itu memang sifat manusiawi. Tapi ya berusahalah ibu mengucapkan kata-kata yang diridhai oleh Allah. Dahulu ada seorang nabi dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu kemudian sambil mengusap darah yang mengucur di wajahnya, nabi itu berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka enggak tahu. Masya Allah, ini jiwa yang luar biasa sekali. Ya, jiwa seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah kuat keimanan dan tingkat derajatnya sampai kepada derajat ihsan. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran jazil khair atas jawaban dan nasihat Ustaz, ya demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan yang kedua di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ummu Uli di Sulawesi. Nah, silakan Ummu Uli. Saya mau tanya. Langsung pertanyaan ya. Apakah benar itu taubatan nasuha itu nama orang? Karena ada baru-baru ini yang sampaikan kepada saya itu katanya ceritanya seperti itu. Taubatan nasuha itu diambil dari taubatnya seseorang yang bernama nasuha. Apakah itu benar? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar, Ibu. Ya, walaupun memang ada sebagian yang mengatakan demikian. Dan penafsiran para ulama tentang taubat nasuh itu sampai 28 pendapat. Ya. Namun hakikatnya taubat nasuh itu artinya seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, menyesali perbuatan dosanya. Syarat yang kedua, meninggalkan dosa saat dia bertaubat tersebut. Ya, syarat yang ketiga yaitu bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Maka inilah taubat yang nasuh. Taubat yang dimana ia benar-benar bertekad tak ingin lagi kembali kepada perbuatan tersebut. Nah, ya, Allahu a'lam, itu yang paling kuat ya dalam masalah makna daripada taubat nasuh. Allahu a'lam. Nah, baik, demikian untuk ibu yang berada di Sulawesi. Dan silahkan yang ketiga kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon di 0218236543 sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Aisyah di Sidomulyo. Silakan langsung ke pertanyaan. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang pribadi orang lain barangkali tidak berdosa.
Ini Bapak, ada seorang ibu yang membuka usaha makanan. Lalu beliau itu laris dagangannya. Setelah itu ada saudara ibu juga menitip makanan karena iri melihat ibu dagangannya laris. Akhirnya beliau titip makanan hanya satu warna. Setelah itu oleh ibu itu dijualkan dengan habis. Lama-lama beliau itu menitip makanan bermacam-macam, sehingga makanan ibu yang punya warung itu tidak laku. Oh ya, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apakah yang ditanyakan karena ibu itu dagangnya tidak laku, akhirnya jual makanan ibu yang nitip itu cuma dijualin separuh. Apa kira-kira berdosa atau tidak ibu itu gitu? Barangkali itu aja. Baik. Sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang dititipi boleh menerima, boleh menolak. Kalau ada orang yang menitip kepada dia, tolong dong jualin, dia boleh menerima dan boleh juga menolak. Ya, apalagi itu warung dia punya, ya warung itu adalah milik dia, itu adalah merupakan di bawah kekuasaan dia. Maka kalau ada orang yang menitip makanan mau dijualkan dan dia menerimanya, silakan. Tapi kalau ternyata ada yang tidak, ya lebih baik ditolak saja. Jangan kita katakan mohon maaf, ya saya akan menjualkan sebagian dan tidak bisa semuanya. Karena saya juga harus berjualan dan untuk keperluan diri saya. Kalau saya menerima semua titipan, berarti ya dagangan saya nggak laku nanti. Terus terang saja, nggak perlu kita malu-malu, ya. Karena terkadang karena malu-malu akhirnya diterima semuanya, sementara dagangan kita nggak ada yang laku, ya. Akhirnya kita juga yang susah, sementara kita juga nggak mendapat keuntungan sama sekali dari titipan orang, kitanya juga yang susah. Maka tidak perlu malu-malu dalam masalah ini. Sampaikan saja, ya mohon maaf ya, saya juga butuh uang untuk kehidupan saya juga butuh keuntungan dari dagang saya, jadi saya tidak bisa menjual semuanya. Sampaikan demikian, ya Allah a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan 3 penelpon sudah kami terima. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Ya, Ustaz, saya memiliki teman baik, namun dia saat ini terkena fitnah jamaah tahdzir, sehingga beberapa guru yang dulu kami belajar bersama dia itu dijauhi olehnya karena dia mendapatkan kabar-kabar yang tidak baik di majelisnya yang sekarang tersebut karena beberapa fitnah. Saya sudah mencoba menjaga jarak dengannya, tapi dia tetap mendekati saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Pertama, kalau dia terkena fitnah tahdzir, di mana akhirnya malah mentahdzir ustadz-ustadz yang dahulu dia mengambil ilmu, karena fitnah dan menerimanya bulat-bulat tanpa tabayun, maka dia itu dosa untuk dia. Ya, yang seharusnya dia tabayun, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, Allah mengatakan tabayunlah dulu, apalagi kita sudah tahu ustadz yang mengajar kita orang yang insya Allah berpegang kepada manhaj salaf. Tabayun, apakah memang kesalahan ustadz tersebut sesuatu yang hak benar adanya, atau itu hanya masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas dalam permasalahan tersebut. Tabayun penting sekali, ya. Karena di zaman sekarang ini, karena keilmuan sangat dangkal, ketika ada orang yang mentahdzir ustadz lain, seakan-akan tahdzir itu adalah wahyu dari langit. Seakan-akan semua tahdziran harus ditelan bulat-bulat. Padahal bisa jadi kesalahan yang dilakukan oleh ustadz tersebut bukan kesalahan yang sifatnya prinsipil, atau bisa jadi hanya karena perbedaan pandangan dalam ijtihadi. Contoh misalnya, ya, ketika seseorang menghukumi seseorang,
bahwasanya yayasan ini ataupun Syekh Fulan misalnya manhajnya begini dan begitu. Ini kan masalah ijtihadi. Menghukumi dan memvonis seseorang itu sifatnya ijtihadi. Tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan si fulan sesat, si fulan tidak. Semua ulama mengatakan bahwa menghukumi orang lain itu sifatnya ijtihadiyah, yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kemudian ada dua ustadz yang berbeda sikap dalam menyikapi yayasan ataupun syekh yang dianggap ditahdir tersebut. Ustadz yang satu memilih menjauhi dan mentahdir, yang satu memilih untuk tidak menjauhi dan tetap mendakwahinya atau tetap berusaha untuk melihat, atau misalnya yang satu memandang bahwa syekh tersebut tidak salah ya, karena bukti-bukti yang dipaparkan oleh orang yang menuduh ternyata lemah ya. Hal seperti ini seharusnya tidak menimbulkan tahdir mentahdir, tapi karena kedangkalan ilmu di zaman sekarang, pokoknya semua yang ditahdir oleh seseorang, oleh syekh harus diterima bulat-bulat, sehingga seakan-akan tahdir itu adalah merupakan wahyu dari langit yang mau tidak mau harus diterima, tanpa melihat kesalahan itu apakah benar atau tidak, tanpa melihat apakah kesalahan tersebut perkara yang sifatnya mengeluarkan seseorang dari manhaj atau tidak apakah itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah atau bukan. Ini banyak orang di zaman sekarang tidak paham karena saking dangkal keilmuan mereka tentang hakikat manhaj salaf itu sendiri. Maka ketika kamu tahu teman kamu senang mentahdir dan mulai terpengaruh oleh manhaj tahdir, cukup kamu nasihati dia. Bilang kepada dia apakah kamu sudah tabayun kepada ustadznya tersebut langsung, dan apakah kamu sudah memeriksa bahwa kesalahan itu masalah prinsipil yang bisa mengeluarkan dia dari manhaj yang hak, atau itu masalah ijtihadiyah saja yang masing-masing boleh berijtihad sesuai dengan yang ia pandang itu benar tanpa harus menyesatkan yang lain. Nah ini kalau dia terus mendekati kamu, maka terus kamu dakwahi dia dan terus kamu nasihati dia. Kalau dia mengajakmu berdebat, jangan, karena berdebat hanya akan mengeraskan hati. Berdebat itu hanya akan menyebabkan kita ini terhindar dari banyak kebaikan. Oleh karena itulah akhi, di zaman sekarang berapa banyak penuntut ilmu yang sedang semangat kepada dakwah sunnah, ketika kemudian mendapatkan tahdir-tahdiran seperti itu, lalu dia menelannya bulat-bulat, pasti dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ternyata tuduhan itu tidak benar? Bagaimana kalau ternyata yang dituduhkan itu ternyata masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah? Gara-gara itu kemudian dituduh sebagai ahli bid'ah atau sesat dan yang lainnya. Apa dia tidak takut tuduhan tersebut akan kembali kepadanya? Iya dan billah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Nah. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali, dua pertanyaan senada kami hubungkan. Ya Ustaz, kami tinggal di suatu kampung di mana di kampung tersebut hampir semuanya bersaudara. Nah, ketika bapak kami meninggal, karena ketidakmampuan kami untuk melawan tradisi keluarga dan tradisi di kampung tersebut, akhirnya kami mengadakan selamatan hari kematian beberapa hari untuk bapak kami. Di hati kami sangat menolaknya, tapi mau tidak mau kami mengadakannya, dan kami pula yang menyediakan makanan-makanannya dan berkumpul di rumah kami. Apakah kami tetap berdosa Ustaz karena kondisi seperti itu, karena melakukan kegiatan yang tidak ada syariatnya? Ketahuilah akhi, kalau kita mengikuti kebiasaan masyarakat yang ternyata sama sekali tidak ada sunnah dari Nabi SAW, bahkan itu perkara yang bid'ah, maka masyarakat ridho kepadamu tapi Allah tidak ridho kepadamu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
beliau bercerita tentang dirinya di kitab Al-I'tisam, di mana kata beliau ketika beliau telah menuntut ilmu dan sudah mengenal hak yang batil, dan ternyata tradisi-tradisi masyarakat yang ada di sekitarnya banyak tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka Imam Asy-Syatibi merasa bingung mana yang harus diambil. Kalau dia mengambil ya kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya maka Allah murka kepadanya, tapi masyarakat akan ridho kepadanya. Tapi kalau dia meninggalkan itu semuanya karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, masyarakat akan marah kepadanya, tapi Allah ridho kepadanya. Maka Imam Syatibi berkata, aku merasa yakin bahwa mereka tidak bisa melindungi aku dari azab Allah sedikit pun juga. Maka aku berusaha untuk menerapkan sunnah dalam hidupku dan berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa kata Imam Syatibi? Faqamat alayya al-qiyamah wa tawatarat alayya al-malamah. Tegak hari kiamat pada saya. Berbagai macam cacian pun menghampiri diri saya. Bahkan saya dituduh ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak enak didengar, dituduh sesat dan yang lainnya. Subhanallah, Imam Asy-Syatibi, ulama besar, di Al-Gharnati dari mazhab Maliki, beliau menceritakan tentang dirinya, subhanallah, ketika berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, ternyata harus menghadapi tradisi masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, beliau tetap berusaha berpegang kepada sunnah walaupun harus dijauhi oleh kaumnya. Tidak mengapa, yang penting Allah ridha, itu sudah cukup. Rasulullah SAW, man ardallah bisakhatin nas kafallah mu'natan nas, wa man ardan nas bisakhatillah wakalahu Allah ilan nas. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meridhokan Allah walaupun manusia marah, maka Allah akan cukupkan ia dari manusia. Dan siapa yang meridhokan manusia tapi Allah marah, Allah akan serahkan ia kepada manusia, Allah tidak akan bantu dia. Silakan dipilih. Ya, karena untuk mencari ridho Allah dan ridho manusia dua-duanya sulit terkadang. Terlebih kalau ternyata tradisi tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Disinilah kita diuji ya, sejauh kekuatan kita berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu a'lam. Nah, insyaallah jazakallahu khair, nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami angkat kembali yang ketiga di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, ketika terjadi suatu tragedi kemanusiaan di suatu negeri atau di suatu tempat, hati ini merasa takut akan terjadinya di negeri ini. Takut terjadi kepada kaum muslimin di negeri ini dan takut kehilangan keluarga atau orang-orang yang kita cintai, dan juga takut hilangnya keamanan dan harta-harta kita. Apakah bentuk ketakutan ini merupakan cinta kita yang sangat kepada dunia ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tentunya ketakutan seperti itu memang sifat manusiawi juga. Semua manusia pasti akan merasa khawatir kehilangan yang dia miliki, kehilangan keamanan, ya, kehilangan saudara-saudara yang dia cintai, kehilangan tanah air yang dia cintai. Nah, ketika kita melihat di negeri sana kaum muslimin dibantai, di negeri sana terjadi kerusuhan, seharusnya kita mengambil ibrah dan pelajaran dari situ. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Apa sebabnya? Nah, kita pelajari untuk kita jauhi, jangan sampai terjadi di negeri kita ini. Ya, Al-Quran sudah menceritakan kepada kita bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Ad, Allah menghancurkan kaum Nabi Saleh, ya, kaumnya Ad, kaum Nabi Hud itu kaum Ad. Kemudian bagaimana Allah menghancurkan banyak negeri-negeri karena maksiat mereka kepada Allah. Untuk apa Allah ceritakan itu semua? Untuk dijadikan pelajaran. Orang yang berakal mudah mengambil pelajaran, tapi orang yang tidak menggunakan akalnya sulit mengambil pelajaran.
Maka kalau kita merasa takut dan khawatir, berarti kita harus mencari bagaimana caranya menyelamatkan diri kita dari itu semua. Iya. Dengan cara yaitu memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita. Kita berusaha untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Kita berusaha untuk menasihati mereka yang berbuat keburukan. Kita berusaha untuk mengadakan perbaikan, ya, di negeri kita sendiri. Kita berusaha, ya, mengajak orang yang berbuat maksiat agar taubat kepada Allah. Ya, berusaha mengajak orang yang berbuat syirik agar mentauhidkan Allah. Ya, mengingatkan orang yang berbuat bid'ah agar meninggalkan kebid'ahan dan mengikuti sunnah Rasulullah sesuai kemampuan kita. Ya, maka ini harus kita lakukan, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kalau kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Ya, wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat diri saya pribadi, buat kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya senantiasa barokahnya, rahmatnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan negeri kita keamanannya, dan agar Allah memberikan hidayah kepada para pemimpinnya dan membimbing mereka kepada